Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya di sini akan memaparkan untuk ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian sistem informasi yang diampu oleh Ibu Vika. Nah, di sini untuk proposal yang kemarin sebagai tugas adalah dengan judul evaluasi kinerja sistem informasi pada sebuah rumah sakit di Kutoarjo. Untuk latar belakang saya mengambil judul ini adalah karena penggunaan sistem informasi dalam rumah sakit telah mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuannya sebuah teknologi, terutama di teknologi informasi. Pada awalnya memang rumah sakit ini masih mengandalkan sistem manual yang melibatkan proses pengarsipan berkas medis dan catatan pasien secara fisik. Sistem manual ini seringkali menghadapi beberapa tantangan, seperti kerumitan dalam mencari data pasien, kemudian ada juga yang berkas medisnya atau catatan medisnya hilang, kemudian waktu yang dibutuhkan juga saat mengakses juga sangat lama, sehingga ini kurang efektif menurut saya, sehingga perlu ada pengembangan sistem informasi rumah sakit ini. Dengan penelitian dan pengembangan sistem ini diharapkan nantinya mampu membantu untuk mengintegrasikan data-data rekam medis secara digital sehingga akan membantu mempermudah rumah sakit untuk mengelola basis data pasien karena sudah terdigitalisasi dari hulu sampai hilir. Nah, harapannya tidak hanya pendaftaran online saja untuk mempermudahkan pasien, tetapi juga mempermudahkan semua stakeholder ketika sudah terdigitalisasi, mulai dari dokter, perawat, laboran, kemudian juga rekam medis, ini nanti akan dipermudah. Untuk selanjutnya, nah, penelitian sebelumnya di rumah sakit ini dari hasil penelitian sebelumnya itu mengenai sistem informasi rumah sakit baru pada batas pengembangan layanan pendaftaran pasien secara online. Sedangkan untuk rekam medis itu masih manual. Nah, sehingga dari sebelumnya sistem informasi yang dikembangkan atau yang sedang berjalan di rumah sakit tersebut masih menggunakan sistem pelayanan pendaftaran online saja, kemudian nanti dalam pengembangannya itu akan mendapatkan hasil dari penelitian selanjutnya, yaitu untuk mengembangkan atau mengintegrasikan sistem informasi rumah sakit Kutoarjo menjadi sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi baik layanan maupun basis data rekam medisnya. Itu harapannya untuk pengembangan sistemnya ke depan. Kemudian, nah, data-data yang digunakan di sini, untuk data-data yang digunakan itu merupakan sumber data dari sistem informasi rumah sakit yang dikembangkan sebelumnya dan juga basis data rekam medis yang masih manual itu. Untuk sumber informasi kita ambil dari bagian pelayanan, kemudian ada laboran, apoteker, dan juga rekam medis. Nah, tahapan penelitian kami di sini yang pertama ada perencanaan, kemudian kita melakukan kajian terlebih dahulu terhadap teoritisnya, kemudian kajian terhadap rumah sakitnya, kajian terhadap aplikasi yang sedang berjalan, kemudian kajian terhadap usernya atau pasien customernya, kemudian kajian terhadap pengguna interface-nya. Nah, ini semua nanti melakukan kajian dari berbagai aspek yang berkaitan dengan aplikasi tersebut. Kemudian setelah kita melakukan kajian tersebut, kita menentukan metodologinya. Nah, dari hasil melakukan kajian itu nanti kita akan mengkerucutkan, ya, kita akan mendapatkan sebuah pola
garis besarnya atau benang merahnya, kemudian yang itu nanti kita akan teliti. Sehingga sebelum meneliti kita harus menentukan metodologinya dulu. Nah, tahap 3 ini adalah untuk menentukan metodologi. Kemudian yang keempat adalah pelaksanaan, ya, pelaksanaan dari pengumpulan data, kajian teori, terus kemudian membuat flowchart-nya, membuat user interface-nya, membuat database-nya, terus kemudian baru pengujian aplikasi. Nah, setelah pelaksanaan ini selesai, itu kita harus uji coba terlebih dahulu. Kita uji coba baik itu dari tenaga medisnya, misalkan perawat, dokter, bagaimana cara menginput rekam medisnya, terus kemudian dari laboran, apoteker, semuanya nanti melakukan pengujian, bahkan sampai usernya, pasien, itu kita harus uji bagaimana komunikatif tidak itu user interface-nya, kemudian mempermudah atau tidak dalam mengakses. Nah, itu pengujiannya. Kemudian dari hasil pengujian itu kita mendapatkan sebuah kesimpulan sehingga kita bisa evaluasi. Setelah evaluasi, misalkan hasilnya sudah bagus, kemudian kita laporan, dalam laporan kita, tahapan pengujian itu kita laporkan sehingga mendapatkan gambaran yang faktual, kemudian baru aplikasi bisa untuk ready. Kemudian, nah, metodologi penelitian kami yang pertama kita start, kemudian ada studi pustaka, ini pasti karena untuk menunjang teoritisnya, kemudian kita mendapatkan pola dari teori itu yang akan kita terapkan di aplikasi, kemudian kita studi lapangan, kita mengunjungi rumah sakit, kita berinteraksi dengan si usernya, pasien, perawat, dokter, apoteker, laboran, bahkan sampai ke layanan informasinya. Kemudian kita mengidentifikasi masalah. Jadi setelah di studi lapangan itu sebenarnya kita sambil mengidentifikasi masalah apa yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita kembangkan. Nah, itu nanti identifikasi. Kemudian pengumpulan data. Dari identifikasi itu kita mengumpulkan data dari semua pihak, stakeholder yang terkait tadi. Kemudian data itu kita olah, ya. Data setelah terkumpul dari berbagai macam basis data yang ada, kemudian kita analisa, setelah analisa kita kerjakan nih, ya, kita kerjakan, kemudian kesimpulan dari hasil penelitian itu. Mungkin itu saja pemaparan saya untuk ujian akhir semester tentang metodologi penelitian sistem informasi yang diampu oleh Ibu Vika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.